Halo Sobat EduFriends, kembali lagi di video pembelajaran matematika. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu adalah berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, namun sebelum itu, saya di sini ingin membahas materi yang mungkin menjadi dasar dulu ya. Jadi pertama-tama outline-nya kita akan bahas dulu yang pertama dari pertidaksamaan kuadrat ya. Pertidaksamaan kuadrat. Nah, lalu yang kedua baru kita masuk ke materinya, yaitu adalah pertidaksamaan rasional dan irasional ya. Jadi apa itu rasional, apa itu irasional? Nah, itu teman-teman tidak perlu untuk memusingkan itu. Nah, nanti kan kita akan terbiasa dengan tipe-tipe soalnya, begitu ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas dulu dari pertidaksamaan kuadrat. Jadi pertidaksamaan kuadrat sebenarnya adalah sama saja sebenarnya dengan persamaan kuadrat, namun kita harus kita kan di sini tiga-tiganya membahas pertidaksamaan kan. Jadi teman-teman, kunci dari pertidaksamaan, kunci untuk mengerjakan soal pertidaksamaan itu yang pertama-tama teman-teman harus yang namanya membuat garis bilangan ya. Mungkin ini saya sudah sering katakan, yaitu adalah membuat garis bilangan. Nah, membuat garis bilangan ini akan membantu kita untuk menentukan daerahnya. Nah, membuat garis bilangan. Nah, lalu yang kedua adalah menguji tanda dengan daerah. Ya, daerahnya apa gitu. Nah, sama yang ketiga biasanya salah satu ruas harus 0 ya. Mungkin di pertidaksamaan irasional nggak harus 0, tapi kalau di pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan rasional ini harus 0. Nah, kita masuk ke contoh pertama saja. Kita tidak akan lama-lama di pertidaksamaan kuadrat ya. Contoh yang pertama, misalkan saya punya x kuadrat minus 6x tambah 8 lebih kecil dari 0, dan kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya bagaimana. Nah, langkah yang paling efektif sebenarnya adalah, dan biasa dilakukan anak-anak SMA, adalah melakukan pemfaktoran. Jadi untuk kasus ini, saya harus cari dua buah bilangan yang hasilnya adalah minus 6, namun ketika saya kalikan, ini hasilnya adalah 8. Maka dua angka itu adalah minus 2 dan minus 4. Ya, atau negatif 2 dan negatif 4. Nah, oleh karena itu, bentuk dari x kuadrat minus 6x tambah 8, saya bisa ubah dia menjadi x minus 2 dan x minus 4 ya. Oke, x minus 2 dan x minus 4 kurang dari 0. Nah, maka kita dapat pembuat nolnya adalah 2 dan 4. Angka pertama, wajib membuat garis bilangan. Buat teman-teman garis bilangan. 2 itu di sebelah kiri 4. Oke? Nah, kemudian kalau akan lebih baik kalau tahu ketika dia tidak ada sama dengannya di sini, tidak ada sama dengannya, maka kita harus membuat bulatan kosong di sini. Kalau dia ada sama dengan, dibulatkan penuh. Oke? Nah, sekarang kita akan menguji tanda. Oke? Menguji tanda yang bagaimana? Jadi di sini kita akan coba dulu untuk misalnya di sini ada angka berapa ya? Angka 5 misalnya di sebelah daerah 3 nih. Ya, misalnya saya coba 5. 5 kalau saya masukkan ke dalam pertidaksamaan atau persamaannya ini, 5 kurang 2, 3. Dikali dengan 5 kurang 4, 1. Berarti positif. Kemudian yang tengah ini saya akan jamin negatif ya. Teman-teman boleh cek sendiri gitu ya. Karena intinya di sini berpola teman-teman ya. Umumnya pola yang umumnya terjadi ya. Umumnya terjadi itu polanya bagaimana? Polanya itu kalau enggak plus min terus plus, kalau enggak min plus min. Nah, kapan pola ini enggak bekerja nanti kita akan coba bahas ya. Jadi di sini kita tahu nih bahwa dia daerahnya adalah plus min plus.
Ya, jadi kalau teman-teman kalau uji satu aja, misalnya ini uji plus, nah langsung selingkan aja teman, jadi plus min plus. Kalau di sini diuji hasilnya minus, langsung aja min plus min gitu ya. Itu umumnya. Namun saya akan jelaskan kapan pola itu tidak atau trik itu tidak terjadi, gitu ya. Nah, jadi kalau di persamaan kuadrat itu mostly bekerja, mostly works gitu ya untuk metode ini. Nah, jadi berarti kan kita mau cari daerah yang lebih kecil gitu ya, daerah yang lebih kecil. Nah, maka di sini kita ambil daerah yang negatif. Berarti kan daerah negatif yang ini nih. Oke. Nah, kita ambil negatif, maka di sini himpunan penyelesaiannya ini adalah min 2 X kemudian 4. Oke. Nah, lalu saya akan coba contoh duakan yang misalnya menggunakan tanda sama dengan. Nah, itu gimana? Contoh yang kedua. Misalkan saya punya sebentar. X kuadrat minus 2X minus 15 lebih besar sama dengan 0. Lakukan pemfaktoran ya. Kalau ini saya lihat sih ini bakal jadi X minus 5 dan X tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Maka di sini dapat X1-nya 5 dan juga X2 yaitu minus 3. Langsung gambar garis bilangan ya, itu adalah refleks kita dalam mengerjakan ini minus 3, ini minus 5, cek tanda yang ada di sini aja teman-teman. Atau boleh yang di tengah deh, misalnya yang di tengah coba 0. Kalau saya masukkan 0 kan akan jadi negatif ya. Nah, ini negatif, maka K kanannya positif. Nah, teman-teman karena dia menggunakan tanda sama dengan, maka di sini teman-teman harus beri bulat penuh. Gini. Tuh. Oke. Nah, jadi kita ambil yang positif, berarti yang ini dan yang ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar sama dengan 5. Ya, saya lupa sama dengannya. Oke? Nah, itu adalah contoh dari ketidaksamaan kuadrat, teman-teman. Itu yang paling basic yang harus kita pahami untuk melanjutkan ke ketidaksamaan rasional. Nah, jadi ketidaksamaan rasional itu bentuknya kayak gimana? Gitu kan. Nah, bentuknya yang gimana? Nah, bentuknya adalah yang ada pecahannya. Nah, yang pecahannya gimana? Nah, saya beri contoh satu soal yang sederhana dulu. Nah, ya sederhana dulu di sini. Saya masuk ke ketidaksamaan rasional ya. Yang sederhana saja. Ya, yang pertama X minus 3 per X tambah 4 lebih besar sama dengan 0. Oke, nah ketika kita berhadapan dengan ketidaksamaan rasional, pertama yang harus kita cek adalah apakah kita sudah membuat salah satu ruas 0. Di soal ini kita sudah membuat salah satu ruas 0, maka ini syarat pertama terpenuhi. Nah, lalu yang kedua, kita harus mengubah bentuknya di sebelah kiri ini sebagai bentuk yang sederhana lah. Kayak hasil pemfaktoran kan misalnya X min 1 kali X plus 2 gitu ya. Nah, ini kita harus cari yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau udah dilihat ini bentuknya udah seperti ini nih. Oke? Nah, jadi ini kita sudah bisa ambil nih pembuat nolnya apa aja pembuat nolnya. Ada 3 dan minus 4. Oke? Jadi kita udah tahu tuh pembuat nolnya adalah 3 dan minus 4. Jadi saya gambarkan. Nah, ini minus 4, ini 3. Nah, kita harus hati-hati di ketidaksamaan rasional karena ini kan ada tanda sama dengannya nih. Tadi kan sebelumnya diajarkan kalau misalnya ada tanda sama dengan, kita harus kasih tanda bulat yang penuh gitu kan. Kayak gini kan, ini diajarin ya kan. Nah, ini kurang tepat teman-teman. Nah, khusus di ketidaksamaan rasional itu ada syarat ya. Jadi kalau di ketidaksamaan rasional itu adalah penyebutnya itu tidak boleh 0. Oke? Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Artinya di sini teman-teman, si X plus 4 ini nggak boleh bernilai 0. Alias X-nya berarti nggak boleh bernilai min 4. Karena kalau X yang bernilai min 4 di sini, maka bawahnya akan jadi 0. Kita tidak boleh membagi dengan 0. Jadi di sini teman-teman, yang bagian minus 4 saya tidak beri tanda bulat penuh karena tidak boleh bernilai min 4, tapi kalau 3 itu boleh ya. Jadi intinya teman-teman saya mau bicara apa, 0 ini
kalau dia berada di atas atau di pembilang, ini approve, boleh. Tapi kalau dia berada di bawah, nah ini hukumnya haram, ya, tidak terdefinisi teman-teman. Oke, nah jadi di sini kita akan buat plus minus plusnya, ya. Nah ini kalau kita coba sih di sini yang ini plus, yang ini min, yang ini plus. Oke, cukup masukkan aja. Kalian pilih sini 4, kalian pilih sini 0, kalian pilih sini minus 5. Yang penting kalian benar gitu, ambil X-nya tuh yang daerah yang benar gitu. Kayak misalkan ini kan daerah X lebih besar dari 3. Berarti ambillah 4, 5, 6, 7, terserah. Yang penting memenuhi. Kalau di sini berarti ambillah dari min 3, min 2, min 1, 0 gitu ya, dan seterusnya. Kalau sebelah kiri ya coba aja minus 5, minus 6, dan seterusnya. Begitu. Nah, karena kita mau ambil yang positif, maka kita ambil ini dan ambil juga yang ini. Oke, jadi yang ini himpunan penyelesaiannya adalah X itu kurang dari min 4 atau X lebih dari sama dengan 3. Nah, soal berikutnya teman-teman kita coba yang agak lebih kompleks sedikit ya. Nah, jadi di sini kita ambil contoh yang karenanya enggak 0 ya. Contohnya di sini adalah 2 minus 5x ya, nomor 2. 2 minus 5x gitu ya, per x min 2 dari 3. Nah, kalau gini gimana? Kak, ini kan enggak 0 nih. Nah, kita harus pindah ruas supaya jadi 0. Jadi soal saya bisa ubah menjadi 2 min 5x per x minus 2 kurang 3 lebih kecil dari 0. Oke? Nah, kemudian samakan penyebut. Jadi si 3, saya ubah bentuknya, teman-teman. Jadi 2 minus 5x per x minus 2, ini jadi minus 3, x min 2 per x min 2. Jadi kita memanipulasi bentuknya jadi kayak gini. Kalau ini kita catatkan ini 3 ya. Cuman ini kita samain penyebutnya. X min 2, X min 2. Gitu ya. Nah, karena ini udah sama penyebutnya, kita bisa jadi satu penyebut panjang kan yang kayak gini. Ini X minus 2. Nah, ini 2 minus 5X minus 3X tambah 2. Lebih kecil dari 0. Nah, maka di sini minus 8X tambah 4 per X minus 2 lebih kecil dari 0. Oke, ini udah bentuknya paling sederhana. Udah. Ya, teman-teman jangan otak-atik. Pokoknya kalau mungkin teman-teman tergoda ya di sini ya. Teman-teman tergoda untuk seperti ini teman-teman ya. Ini yang salah. Saya coba beri warna kuning. Teman-teman mungkin tergoda di sini ada 4 kali minus 2x tambah 1 kan bisa seperti ini ya. Oh ya, boleh nih, nggak apa-apa nih kalau begini. Saya kira ada yang, pokoknya nggak boleh coret ya. Pokoknya hukumnya di ketidaksamaan nasional, ya hukumnya. Yang pertama itu tidak boleh coret. Tidak boleh coret. Dan yang kedua adalah tidak boleh kali silang. Oke, tidak boleh coret dan tidak boleh kali silang. Itu hukumnya nggak boleh banget. Nah, jadi kalau di ini saya bisa ubah ya. Jadi yang di sini saya bisa ubah dia berarti jadi 4 dikali minus 2x tambah 1 per x min 2 kurang dari 0. Nah, ini kan berarti bisa dibuat ya guys bilangannya ya. Oke, buat guys bilangannya teman-teman. Karena kita udah ada pembuat 0 nih. Pembuat 0 pertama kita adalah min 2x plus 1. Berarti pembuat 0 adalah setengah. Kemudian x min 2 berarti 2. Nah, buat di guys bilangannya teman-teman. Ini setengah. Ini 0. Gini. Nah, ini kan karena ini dia lebih gak ada pakai sama dengan, ya udah biar aja, jadi bulat kosong. Nah, coba dites teman-teman, pakai angka 1 nih, misalnya di sini ada angka 1 kan. Oke? Berarti kan masukin tuh min 2 kali 1 min 2 tambah 1 min 1. Min 1 per
kok 0? Salah teman-teman. Maaf ya, ini 2. Nah, berarti coba angkanya berapa? 3. Kalau segitiga kan berarti jadi berapa nih? Minus 6 tambah 1 jadi minus 5 atasnya. Minus 5 per 1. Berarti kan negatif ya teman-teman. Jadi ini negatif. Berarti tengahnya positif, ini negatif. Nah, karena dia minta yang lebih kecil dari 0, berarti saya ambil daerah yang ini kan. Ini, dan juga yang ini. Nah, oke. Jadi berarti di sini, himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih kecil dari minus setengah atau X lebih kecil dari 2. Oke, begitu ya. Nah, itu jadi kita langkah pertama kita harus bikin dia jadi 0 dulu teman-teman. 0, 0, 0. Kalau misalnya teman-teman kerja dari sini nggak bikin 0 salah. Ya. Jadi hukumnya harus buat 0, tidak boleh coret dan tidak boleh kali silang. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin yang sedikit kompleks berikutnya adalah saya mau coba soal nomor 3-nya seperti ini teman-teman. 2 minus X per X tambah 3 lebih kecil, lebih besar, sama dengan 3 minus X per X plus 2. Oke? Nah, gimana kalau gini teman-teman? Sama. Kita buat salah satu ruas menjadi 0. Oke? Minus 3 minus X per X tambah 2. Lebih besar sama dengan 0. Samakan penyebut teman-teman. Ini kan kalau disamain penyebut jadi apa? Kalau disamain penyebut, berarti kan ini akan jadi seperti ini loh. Ya kan? Ini berarti X tambah 3 dikali X tambah 2. Nah, berarti kan ini akan jadi 2 min X kali X plus 2. Gitu kan? Ini kurang 3 minus X kali X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Ya, mungkin kita rapiin dulu ya teman-teman. Sebentar, ini kita rapiin. Terus ini kita pindahin. Nah, jadi lebih rapi. Oke? Nah, berarti ini kita harus kalikan masuk teman-teman ya. Coba kita kalikan masuk di sini, berarti akan jadi 2X tambah 4 minus X kuadrat minus 2X gitu kan. Ini dikurangi, ini kita kalikan masuk jadi 3X tambah 9 minus X kuadrat minus 3X. Oke. Nah, ini semua per X tambah 3 kali dengan X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi di sini kalau kita lihat-lihat ada yang bisa dicoret nih, ya. Ini sama ini bisa dicoret, gitu kan. Kemudian ini sama ini juga bisa dicoret, gitu ya. Kemudian ini juga bisa dicoret. Jadi di soal ini hanya menyisakan apa teman-teman? Coba ya kita pakai pena sungguhan deh. Nih, ini kan coret ya. Ini coret sama ini. Kemudian si minus X kuadrat sama plus X kuadrat. 3X sama minus 3X. Ya udah, berarti tinggal sisa 4 dan minus 9 ya, minus 9. Jadi di sini akan jadi minus 5 per X tambah 3 kali X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Begitu. Nah, kita kan udah ada di pembuat 0-nya nih. Apa? Min 3 dan min 2. Nah, cuma teman-teman lihat nih. Min 3 dan min 2 ini sama-sama di posisi penyebut. Meskipun ini ada tanda sama dengan, berarti kita tidak boleh membuat dia 0. 0, 0. Oke? Nah, sudah itu kita cek tanda kan? Coba pakai angka 0. 0 kan di sebelah kanan ya, 0 ya. Nah, kalau 0 itu sebelah kanan kan berarti kita coba masukin kan? Nah, kita masukin nih. Kalau 0 dimasukin akan jadi berapa tuh? Negatif ya, karena atasnya negatif, bawahnya positif. Berarti yang jadi negatif, jadi positif, negatif. Oke, dia selang-seling. Nah, jadi karena mau ambil lebih besar, jadi ambil yang ke tengah. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya ini adalah minus 3 X minus 2. Ya, sudah. Jadi kalau ada gini,
pastikan selalu ubah ke 0. Oke, sesudah diubah ke 0, kita pastikan dia bisa kita manipulasi gitu ya. Nah, tentukan pembuat 0-nya dan nanti kita bisa dapat jawabannya. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Nah, di sini soal nomor 4 kita akan bekerja dengan ketidaksamaan rasional yang dua-duanya ada persamaan kuadratnya nih. Oke? Nah, kita coba tuliskan dulu soalnya di sini. Soal yang keempat itu adalah x kuadrat ditambah dengan 2x dikurangin 3 dibagi dengan x kuadrat minus x minus 6 yang lebih kecil sama dengan 0. Oke? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di sini, teman-teman? Yang harus kita lakukan di sini adalah mencoba untuk memfaktorkan dia sebagai bentuk-bentuk yang paling sederhana, teman-teman. Oke? Kita faktorkan dia sebagai bentuk yang paling sederhana. Jadi, x kuadrat plus 2x min 3, kalau saya lihat sih bisa diubah menjadi x tambah 3 dengan x min 1 kan? Oke? Nah, ini per atau bagian bawahnya, x kuadrat minus x minus 6, itu berarti adalah x minus 3 dengan x tambah 2, lebih kecil sama dengan 0. Oke? Nah, sudah sampai di sini, kita bertemu dengan 4 pembuat 0 nih. Nah, hati-hati teman-teman, ini ada tanda sama dengan. Nah, berarti kita harus tentukan mana yang ya, nanti di garis bilangannya kita bulatin penuh, nah mana yang dia dibulatin kosong aja. Nah, jadi berarti kita buat garis bilangan di sini gitu kan. Nah, buat garis bilangan di sini ada apa aja nih? Ada minus 3, ada minus 2, ada 1, dan ada 3. Oke? Nah, yang kita kasih buat penuh itu hanyalah min 3 sama 1. Oke? Min 3 sama 1. Nah, sedangkan minus 2 dan 3 itu berada di penyebut. Jadi kita nggak boleh dia 0. Jadi kita kasih bulat kosong aja begitu. Nah, kemudian kita harus cek tanda di sini teman-teman. Ya, kita coba cek tanda aja salah satu aja karena ini bisa selang-seling juga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ketika kita masukin coba ya, misalkan kita masukkan di sini x-nya 4 gitu ya di sini ya. Oke. Nah, kalau kita masukin 4 kan berarti ini jadinya 7 kali 3 dibagi dengan 1 dikali dengan ini. Apa? 6. Jadi kan ini positif semua ya. Berarti ini plus. Nah, tinggal diselang-seling aja teman-teman. Plus, minus, plus, minus, plus. Jadi ada 5 daerah. Nah, teman-teman lihat kita mau daerah yang lebih kecil. Berarti kita ambil daerah yang negatif. Berarti yang ini. Sama yang ini. Oke? Nah, jadi berarti di sini himpunan penyelesaiannya itu adalah dari minus 3 sampai minus 2 ya. Kemudian digabung dengan 1 x3. Oke. Nah, jadi di sini kita cukup faktorisasi kemudian kita dapat membuat nolnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan pola selang-seling tidak berlaku. Oke. Nah, kapan pola selang-seling tidak berlaku? Itu contohnya pada kasus ini teman-teman ya. Berarti ini contoh kelima. Nah, berlaku ketika teman-teman berhadapan dengan soal yang seperti ini. Gitu ya. Oke, nah coba ya kita kerjakan sama-sama. Oke. Nah, ya intinya teman-teman saya mau bilang bahwa pola selang-seling tidak berlaku kalau kita bertemu dengan bentuk kuadrat. Ya,
Kita akan lihat bersama-sama kenapa dia tidak berlaku. Nah, ketika ada bentuk kuadrat, dia tidak berlaku. Oke? Nah, kita buat dulu kan pembuat nolnya. Ada apa aja? Ada 2, min 1, dan plus 1. Jadi kita gambar dulu. Ada min 2. Ada 2, min 1, 1 sama 2. Nah, yang 2 yang bulat penuh, sisanya bulat kosong. Oke? Nah, kita coba angka 3 dulu, teman-teman. Oke? Kita coba angka 3. Nah, ketika kita coba angka 3, kita masukin 3 ya. Berarti ini akan jadi apa tuh? 3 di sini. Maka kalau kita masukkan 3, ini akan jadi 1 per 2 kali 4. Yang jelas dia positif, betul? Oke, positif. Nah, untuk 1 sampai 2, mau coba berapa? Coba aja 1,5, teman-teman bisa. Kalau 1,5 kurang 2 kan negatif, dikuadratkan jadi positif. Jadi yang atas positif, nah yang di bawah 1,5 kurang 1 itu positif, 1,5 tambah 1 juga positif, berarti kan positif per positif. Nah, teman-teman lihat di sini, karena ada bentuk kuadrat, yang semulanya dia awalnya negatif, karena dikuadratkan jadi positif. Nah, makanya ketika kita bertemu dengan bentuk kuadrat, itu tandanya tidak berubah. Ya, jadi kan ini x min 2-nya, yang kuadratnya adalah bentuk x min 2. Jadi di sekitar 2 ini, dia dari plus akan tetap ke plus. Kalau dia min akan tetap ke min, gitu. Ya, tandanya tidak berubah. Nah, misalnya di min 1 sampai 1 bisa pakai apa? Bisa pakai min 0,5. Apa pakai 0 aja yang paling gampang? Pakai 0, kalau 0 kan di sini jadi positif, yang ini selalu positif. Kalau yang ini jadi negatif ya, karena kan ini min 1 kali 1. Nah, jadi ini negatif. Nah, kalau tidak ada kuadrat lagi apa-apa, pasti jadi positif semua. Gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya ditanya untuk hiburan penyelesaian ini dan diminta untuk daerah yang positif, ya udah, berarti kan ini x kurang dari min 1 gitu ya. Nah, kemudian digabung dengan x lebih besar dari 1. Ya. Tuh, jadi kalau ada bentuk kuadrat, pola selang-seling tidak berlaku, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke subbab yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan ketidaksamaan irasional. Nah, jadi ketidaksamaan irasional itu yang bagaimana? Ketidaksamaan irasional itu adalah ketidaksamaan yang memuat bentuk akar, ya. Jadi di sini ketidaksamaan irasional ini adalah ketidaksamaan yang memuat akar. Oke? Nah, dia memuat akar. Nah, contohnya soalnya bagaimana? Contoh pertama ya. Oke? Akar 3x minus 6 lebih besar dari 3. Oke? Nah, cara menyelesaikan gimana? Nah, cara menyelesaikan adalah gampang. Cukup kuadratkan kedua ruas. Oke? Cukup kuadratkan kedua ruas. Nah, kalau kita kuadratkan kedua ruas, berarti ini akan jadi 3x min 6 lebih besar dari 9 ya. Jadi di tahap ini kita kasih step kuadratkan. Oke, ketika akal dikuadratkan, akalnya akan hilang gitu kan. 3 kuadrat 9. Nah, makanya kita bisa selesaikan secara biasa. 3x lebih besar dari 15, x lebih besar dari 5. Cuman, ada yang namanya syarat tambahan, atau kita bilangnya syarat plus. Nah, ini adalah definisi dari si akar. Jadi, teman-teman, kita harus tahu bahwa dalam yang kita pelajari, akar itu tidak boleh negatif, alias akar itu harus bernilai positif ya. Jadi tidak ada yang namanya akar minus 1, akar minus 2. Nah, ini kita tidak belajar sampai sana. Ada, cuma itu dalam sistem bilangan yang kompleks. Nah, jadi dalam akar itu ya, jadi si 3x min 6 ini dia tidak boleh bernilai negatif ya. Jadi mentok-mentok dia hanya boleh 0. Nah, jadi karena hal itu, nah ini kita buat 3x minus 6 lebih besar sama dengan 0. Maka si x itu harus lebih besar sama dengan 2 ya. Atau kalau saya buat lebih pelan-pelan, ini 3x lebih besar sama dengan 6, maka di sini x lebih besar sama dengan 2.
Nah, teman-teman di sini harus mengambil irisan ini. Jadi kita anggaplah yang ini adalah himpunan penyelesaian kita yang pertama. Ini adalah himpunan penyelesaian kita kedua. Nah, apa yang kita lakukan dengan kedua himpunan ini? Itu adalah kita iris, ya. Jadi kita gambarkan garis bilangan, teman-teman. Jadi kan kita di sini nih ada 2 sama 5 ya. 2 di 5 ini bulatnya penuh. Nah, kalau kita gambar garis bilangan akan jadi gini nih. Yang ini akan jadi gini. Yang kena 2 kali yang mana, teman-teman? Yang kena 2 kali. Yang kena 2 kali ada yang di sini ya. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 5. Ya, jadi harus wajib banget, kudu banget kita iris. Ya, karena nanti jawabannya bisa beda. Ini kebetulannya jawabannya sama. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah yang seperti ini. Yang kedua, akar dari X kuadrat minus 4X tambah 3 lebih kecil sama dengan 2 akar 2. Oke? Nah, jadi di sini kita lihat dulu nih, kita kuadratin dulu ya. Nanti ini kan X kuadrat minus 4X tambah 3, 2 akar 2 kalau dikuadratin akan jadi 8. Oke? Maka di sini balik ke ketidaksamaan kuadrat. Penting tadi awal-awal untuk mempelajari ketidaksamaan kuadrat. Nah, berarti kan kalau gini kita faktorkan kan ini, kalau kita faktorkan berarti ini X minus 5 dengan X tambah 1 gitu kan, lebih kecil sama dengan 0. Jadi kalau kita gambarkan dia di garis bilangan, ini berarti minus 1, yang ini 5 gitu kan. Nah, berarti kan ini plus minus plus ya, tambahin. Nah, kita mau yang daerah yang negatif, berarti kita ambil daerah yang ini. Nah, berarti kan himpunan penyelesaiannya adalah min 1 X ini 5. Oke? Nah, jadi di sini kita udah selesai nih untuk himpunan pertama dulu. Nah, tapi kita belum cek syaratnya. Nah, syaratnya kan itu adalah syarat untuk soal tadi itu adalah X kuadrat minus 4X tambah 3-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Yang kalau kita faktorkan akan jadinya X min 1 X minus 3 ya. Oke? Nah, kita gambar lagi guys bilangan teman-teman. Oke, ini 1, ini 3. Nah, ini dibulatin. Nah, ini kan jadinya plus min plus. Jadi yang ini sama yang ini. Jadi himpunan penyelesaian yang keduanya itu adalah X kurang dari 1 yang digabung dengan X lebih dari 3. Oke? Dia digabung. Nah, sekarang kita kudu lagi membuat garis bilangan lagi untuk mengiris semuanya. Oke? Nah, kita coba lihat dulu nih. Tadi himpunan penyelesaian pertama kita itu dari min 1 sampai 5. Oke? Jadi kita gambarkan dulu angka-angka yang muncul gitu ya. Ada min 1, 5, min 1, di sini 5, terus ada 1 sama 3. Oke? Nah, sekarang teman-teman, oh ini ada sama dengannya ya, sebentar. Nah, kita harus iris. Yang ini saya labelin warna biru. Oke, yang tadi warna kuning aja, biar beda teman-teman, biar kelihatan. Oke, yang warna kuning kan dari min 1 sampai 5 ya. Berarti min 1 sampai 5, berarti dari sini sampai sini. Oke, nah yang warna biru itu ini sama ini, oke. Terus di ini segini kan, kurang lebih ini di sini. Nah, sama yang satu lagi ini di sini kan, tuh. Oke, nah jelas banget yang kena 2 kali adalah daerah yang ini
dan ini. Oke, makanya penting untuk mewarnai di sini ya, dikasih warna itu biar kita tahu bedanya di mana. Nah, berarti di sini teman-teman, himpunan penyelesaian semuanya itu adalah min 1 X sampai 1 yang digabung dengan 3 X sampai 5. Begitu ya. Jadi kan kalau tadi kita hanya sampai stop di sini kan dia min 1 sampai 5 doang. Nah, kalau coba teman-teman masukin angka yang nggak ada di sini, angka berapa? Angka 2 misalnya. Nah, angka 2 kalau teman-teman masukin ke soal, coba. Berarti jadi apa tuh? 2 kuadrat minus 4 kali 2 tambah 3. Berarti kan 4 kurang 8 tambah 3. Nah, ini kan hasilnya min 1 teman-teman. Nah, berarti ini sesuai bahwa dia tidak boleh negatif. Karena kalau dia X-nya bernilai 2, nah si angkanya akan bernilai negatif. Nah, dan ini tidak boleh. Begitu. Oke? Nah, jadi itu fungsinya untuk membuat syarat. Karena kadang-kadang ada yang membuat dia tidak ada definisi. Dan itu kita harus iris. Ya, kita harus iris, kita cari potongan atau dua daerah yang dilewati oleh kuning sama biru. Nah, itu kita iris. Oke? Seperti itu ya. Nah, soal terakhir untuk video di sini adalah gimana kalau misalnya ada angkanya 2 nih. X tambah 4 lebih kecil dari angka 2 minus X. Oke? Angka pertama apa? Kuadratkan kan? Berarti ini X tambah 4 lebih kecil dari 2 minus X. Ya, ini langkah pertama kita. Kalau kita hitung-hitung, berarti ini 2X lebih kecil dari minus 2. Berarti si X lebih kecil dari minus 1 ya. Hati-hati penjelasan kalau ada minusnya di sini. Nah, tanda harus dibalik ya. Ingat kalau dibagi dengan negatif, ya saya ingatkan lagi di sini. Kalau dibagi dengan negatif, nah ini harus berubah tanda. Oke? Nah, berarti di sini kita harus cek lagi tuh. Ada 2 akar. Ada akar pertama, ada akar kedua. Nah, berarti akar yang kedua itu dia tidak boleh negatif. Berarti X plus 4 ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti si X harus lebih besar sama dengan minus 4. Oke, selanjutnya adalah 2 minus X harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X harus lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan 2. Oke, nah jadi kita punya 3 himpunan penyelesaian sekarang. Yang kita harus iris, yang kita cari mana yang pas gitu kan. Nah, seperti biasa, lebih baik kita label pakai tanda. Oke, di sini ada minus 4, ada minus 1, ada 2. Yang ini saya labelin dengan warna biru. Yang ini saya labelin dengan warna hijau. Oke, kita mulai dari kuning dulu. Yang kuning, jadi kan ke sini tuh. Nah, ini yang kuning. Yang minus 4 itu warna biru. Nah, di minus 4, kita tarik dia. Tuh, sampai ke ujung sana. Oke, kemudian hijau. Yang ini kan. Nah, itu dari sini. Tekan sampai sono. Oke, gitu ya. Nah, berarti dari sini, mana daerah yang terkena hijau, biru, dan kuning sekaligus. Nah, itu adalah daerah yang ini. Yang berarti adalah dari minus 4 sampai minus 1. Oke? Jadi di sini berarti himpunan penyelesaiannya adalah minus 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari min 1. Nah, kita coba cek kenapa 2 tidak memenuhi. Ya. Kita coba cek. Kalau 2 dimasukkan, ya coba kita masukkan 2. Berarti kan di sini akar dari 2 tambah 4 atau akar 6 lebih kecil dari akar 2 kurang 2. Gak mungkin dong kalau akar 6 lebih kecil dari 0, kan ini tidak mungkin banget. Oke? Nah, jadi dengan metode ini kita pasti dapat jawaban yang benar. Asal teman-teman bisa gambar garis bilangan, bisa tahu apa langkah-langkahnya. Oke? Jadi di ketidaksamaan irasional itu simple adalah kita kuadratkan
padatkan, cek syarat, terus iris himpunan penyelesaian. Cuman 3 ini aja kok. Padatkan, cek syarat. Cek syarat itu artinya setiap ada akar itu kita harus cek. Ini kan ada akar 2. Ya udah, berarti kita cek dua-duanya. Begitu ya. Nah, kalau ketidaksamaan rasional, kita balik lagi ke ketidaksamaan rasional. Ketidaksamaan rasional itu intinya adalah kita harus membuat salah satu ruas itu menjadi 0. Oke? Kemudian kita harus melakukan pemfaktoran. Pemfaktoran untuk apa? Cari si pembuat 0. Pembuat 0, nah hati-hati untuk ketidaksamaan rasional ya. Itu penyebut tidak boleh 0. Jadi istilah ini syarat juga. Jadi kalau di ketidaksamaan rasional itu syaratnya penyebut tidak boleh 0. Kalau di ketidaksamaan irasional itu syaratnya adalah dalam akar itu tidak boleh negatif atau harus lebih besar sama dengan 0. Oke, terus gambar garis bilangan. Terus baru uji tanda. Nah, uji tanda umumnya itu selang-seling. Cuman kalau ada bentuk kuadrat, dia nggak selang-seling. Begitu. Jadi ini seperti semacam SOP lah. SOP untuk ketidaksamaan rasional. Ya. Ini SOP yang mungkin akan jadi panduan yang bagus banget. Ya, edu tips untuk mengerjakan ketidaksamaan rasional maupun yang irasional. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Terima kasih.